dia sudah bikin resolusi capek-capek, akhirnya tidak dilaksanakan juga gitu. Karena itu tidak melihat dari angle yang memang ini yang harus saya ubah gitu. Jadi dia tidak melihat itu secara komprehensif dari segala sudut pandang gitu. Nah akhirnya ya sudah, dia hanya sekedar nulis resolusi yang menurut dia gitu, itu adalah cerminan dirinya, ternyata bukan gitu. Berarti apakah harus ada kontemplasi sebelum membuat resolusi? Pasti. Dengan kontemplasi kan kita bisa melihat dari segala sudut, ya kan? Kita evaluasi lagi. Iya benar. Kita evaluasi lagi yang sudah terjadi seperti apa. Benar. Diri kita itu ke arah mana? Iya. Itu berpikir secara dalam. Iya. Karena kalau tidak adanya kontemplasi di awal, akhirnya ya kita asbun gitu, asal bunyi. Nah di sini makanya banyak orang yang gagal dalam membuat resolusi. Dia hanya melihat apa yang terjadi di luar dirinya, bukan di dalam dirinya. Nah makanya seringnya gagal gitu. Karena kalau sesuatu di luar dirinya, dia kebingungan gitu. Kalau melihat bahwa sesuatu itu dia rasa tidak penting gitu, dia hanya ingin gitu, pengen doang. Iya. Nah, akhirnya kan sesuatu yang hanya ingin doang, pengen doang, biasanya ya akan gampang rusak di tengah jalan. Iya. Berarti resolusi itu apakah kita harus memasukkan hal yang kita sukai Pak di dalam resolusi itu? Kalau hal yang disukai ini kita rasa penting, iya kayak hobi kita, minat kita gitu. Ya itu bisa saja sih. Kalau misalnya kita punya hobi naik sepeda gitu ya, kita misalnya ingin di tahun baru ini kita touring gitu misalnya, bisa aja gitu. Awalnya kita hanya bermain di dalam kota gitu. Kita memiliki resolusi saya ingin menjelajahi gitu kan Pulau Jawa misalnya, pengen juara Olimpik gitu. Bisa juara itu bisa aja gitu. Jadi itu kan suatu komitmen gitu ya, dia ingin lebih baik lagi gitu, dan dia menyukai hal itu kan, itu nggak masalah. Itu suatu istilahnya itu bucket list lah. Nah tetapi jangan sampai hal itu terlalu berlebihan gitu. Kita nggak biasa misalnya naik sepeda gitu kan, di dalam kota aja jarang gitu, terus pengen menjelajahi Pulau Jawa gitu. Tiba-tiba ya, jadi nggak bertahap. Nggak terukur lah. Benar. Kita hanya ingin dilihat keren saja. Nah akhirnya menjadi bumerang gitu. Kalau misalnya mengalami hambatan sedikit aja, langsung dihapus lagi resolusinya, ganti yang lain gitu. Padahal tahun yang berjalan aja belum habis gitu kan. Nah di sini makanya saya lihat mengapa banyak orang yang membuat resolusi itu gagal gitu ya, terutama di tahun baru. Ya karena itu dia hanya sekedar mengedepankan tuh nafsu semata gitu. Nafsu aja. Dan biasanya kalau nafsu itu biasanya pengen resolusi itu jumlahnya itu banyak. Benar. Jadi kayak kita tuh resolusi inilah resolusi. Jadi kayak terlalu banyak gitu Pak. Benar. Ya, padahal mungkin resolusinya sedikit tapi pasti. Iya benar. Mending kayak gitu aja Pak ya. Iya. Karena apa yang kita butuhkan itu belum tentu jumlahnya banyak. Iya betul. Nah di sini makanya pentingnya gitu yang tadi Agung bilang ya, kita harus kontemplasi, kita harus lebih dalam memikirkannya agar tidak sesuatu yang kita buat itu tidak terlalu sulit dicapai gitu. Ya maksudnya jadi mempersulit diri kita ya. Benar. Kita akan merasa mampu untuk mencapainya. Karena apa? Karena kita melihat sesuatu itu ya dari hal yang kita rasa penting gitu. Bukan hanya sekedar nafsu gitu. Karena kalau sekedar nafsu yang saya yakin gitu, hal itu akan menjebak diri kita gitu. Kita akan merasa bahwa kok hal ini
terlalu berlebihan ya. Iya, misalnya saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya ini. Nafsu kan kayak gitu ya, pengennya di 2023 seperti pengennya itu. Banyak gitu. Akhirnya kan ketika kita ini sedikit aja gitu kan mendapatkan batu sandungan, ya sudah kita berhenti gitu. Kita malah melupakan resolusi yang lain yang padahal itu lebih penting daripada itu. Akhirnya sudah kita tidak melakukan apa-apa juga. Nah di sini kan menjadi masalahnya gitu. Iya benar, ini kebanyakan gagal gitu ya. Kebanyakan gagal, Bung. Nah, Gung sendiri deh, iya, suka bikin resolusi. Kalau saya sih resolusinya yang tadi Bapak bilang, Pak. Jadi resolusi itu tidak per tahun, tapi jangka pendek lah. Benar. Jangan jangka panjang itu terlalu jauh gitu. Iya. Karena kalau terlalu jauh itu kan kadang ya ini kita melihat bahwa sesuatu itu berat gitu. Kita jalanin gitu. Tapi kalau kita breakdown lagi gitu per kan hari, gitu ya. Per hari terus juga terukur, targetnya juga nggak muluk-muluk, akhirnya kita menjalaninya itu dengan sukacita. Nah tetapi kalau terlalu muluk-muluk ya sudah, kita akan sulit gitu mengeksekusi semua resolusi kita. Nah oleh karena itu yang saya ingin himbau gitu ya kepada teman-teman di luar sana, terutama teman-teman Beyond Education, terutama anak muda di sini. Benar, Bung. Jadi janganlah kita membuat suatu resolusi tahun baru dikarenakan kita mengedepankan nafsu semata. Terima kasih Pak Doni atas motivasinya pada siang hari ini. Jangan lupa kalau ada yang tanyakan silakan langsung tanyakan saja di link deskripsi, sudah disediakan semua linknya. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.